baru-baru ini kita kolaborasi dengan Yayasan Sumatera Volunteer. Kolaborasi Yayasan Sumatera Volunteer yang Husen. Yang kemarin podcast sama Husen kan? Ya. Yang marah-marah di sini gitu kan? Nah, ini kolaborasi dengan Husen. Kita kolaborasi dengan Yayasan. Ini boleh buka nggak? Ya, boleh. Nah, di situ kita bikin kaos. Nah, ini ada tote bag. Nah, ini dijual untuk publik atau hanya untuk yang kolaborasi dengan Yayasan Sumatera Volunteer aja, bro? Kita produksi untuk publik, cuman untuk 100% keuntungannya kita donasikan ke yayasan untuk mendukung support program-programnya yayasan. Ini kan songketnya apa namanya di salah satu daerah di Lumindai. Di Lumindai. Ya kok, soalnya gue tahu yang songket cuman di Pandesike. Kalau yang ini di tempat kegiatannya Yayasan Sumatera Volunteer, di situ ada lumayan banyak lah keluarga ibu-ibu rumah tangga yang memproduksi songket di sana ya kan. Dan ditambah masa pandemi sekarang, mereka tidak bisa memproduksi karena tidak ada pesanan. Ya kita coba apa sih yang bisa kita lakukan, berkolaborasilah dengan yayasan. Kita coba, gua ada dari Kurambia punya ide ini, kita bikin produk yuk. Kita bikin produk dengan mengkolaborasikan si penenun tadi, si penyongket tadi. Kita mungkin nggak banyak yang kita bisa perbuat, cuman kita adalah yang kita kita coba untuk berbuat. Nah, kita aplikasikan di tote bag. Nah, kenapa di tote bag? Itu coba bro, kalau semuanya tote bag ini kita buat dari songket, berapa bisa penjualan berapa kalau kira-kira? Kalau semuanya dari songket, ya songket mahal, bro. Iya, berapa? Coba 200-300 mungkin. Kalau semua songket ya. Yakin 300, bro? Kalau semuanya songket ya. Iya. Nah, songket kan nggak semuanya yang ori, bro. Aduh. Ada songket yang dibikin dengan mesin kan? Di Lumindai itu songketnya memang manual. Dia manual, bro. Ya, dia manual. Jadi seperti itu. Nah, ini tote bag. Nah, ini satu lagi gue pengen lihat juga nih. Selain dari ini, apalagi yang ada produk Kurambia yang ini masih kerjasama dengan Sumatera Volunteer? Ya, masih. Ini bahasa Inggris, bro, nggak bahasa Minang. Gimana nih? Jadi di sini ini tema kolaborasinya We Rise by Lifting Others, yang artinya kita bisa itu untuk maju dengan memajukan orang lain. Dengan memajukan orang lain. Jadi kita nggak maju nggak sendiri gitu. Kita majukan juga orang-orang lain yang ada di lingkungan kita gitu. Ya, dengan songket tadi juga. Kita kan gitu. Nah, dari ini motif, bro. Ini apa nih, bro? Kalau paku kacang melimbiang kah atau apa? Nah, motifnya ini kalau paku. Kita ambil motif kalau paku, kita pasangkan di lengan. Itu kan ciri khas Minangkabaunya. Enggak. Berarti hanya ini ya? Atau ada motif yang lain di baju yang lain, bro, mau bikin? Kalau untuk motif ini nantinya insya Allah Kurambia akan lebih intens lah untuk menggali tentang motif-motif di Minangkabau dan kita aplikasikan di produk. Nah, yang untuk tote bag tadi gue belum tahu nih harganya berapa nih, bro? Kalau bro jual? Kalau ini 120.000. 120. Kalau semua songket berapa tadi, bro? Di atas 300 lah, bro. Di atas 300. Di atas 300 karena untuk songket itu sendiri 1 meternya itu sampai 600.000 untuk songketnya aja.
Untuk songketnya. Nah, sampai 1 meter bahan itu 600.000. Nah, belum jadi tote bag ya. Nah, kita untuk tote bag perlu berapa gitu. Nah, 1 meter itu berapa tote bag bisa dapat. Kalau kisaran itu kalau untuk semuanya songket itu di atas 300.000 nggak kurang. Di atas 300.000 satu pieces. Satu pieces. Kalau ini 120. 120. Baju tadi Baju tadi 150.000. 150. Jadi ini bahannya bro, kita pakai cotton bambu. Nah, karena si yayasan Sumatera Volunteer ini bergerak juga di lingkungan, Ya. jadi gimana untuk mengkolaborasikan, kita juga pakai yang ramah lingkungan. Kita pakailah bahan yang cotton bambu. Cotton bambu. Itu harganya mahal karena ya tadi si bahan tadi kita perlu sampaikan juga kepada yang nonton. Biasanya kan orang beli baju kaos harganya 60, 70, 80. Nah, ini harganya dengan desain yang seperti ini nggak sembarangan orang gitu kan. Karena desain kita lebih ke konteksnya memasukkan unsur tradisi ya. Nah, nilai kita juga harus sampaikan kepada orang-orang biar orang-orang tahu bahwasanya nilai sebuah desain, nilai sebuah karya itu nggak murah. Iya. Nah, karena jangan nilai dari hasilnya, tapi nilailah dari prosesnya untuk menjadi sebuah baju itu. Nah, karena ini motif kalau paku kacang melempem ini cukup unik loh di baju gitu. Karena biasanya orang memberikan motif batik itu di bagian badan atau semuanya batik gitu. Tapi memadukan dengan kaos, gua ngerasa ini terobosan yang paling wah yang bro lakuin. Nah, kalau untuk ini yang kerjasama dengan Sumatera Volunteer. Ya, kalau untuk baju desain dari yang dijual di outlet yang bro punya, di distro yang bro punya, itu harganya berapa bro? Nah, untuk harga kita di rank 120.000 kalau untuk kaos. 120.000 untuk kaos. Untuk kita ada hoodie juga. Hoodie di rank harga 250.000. 250.000. Terus ada juga topi dan lain-lain. Berarti ada kualitas, ada harga. Ya, kita lebih ke ini sih bro. Jangan di apa namanya? Lu bisa beli baju mungkin di Zara atau di apalah merek-merek luar yang lumayan apa namanya? Lumayan mungkin harga itu kaos kalau dibandingin lu beli brand-brand lokal itu 2 kali lipat lebih mahal gitu. Yeah. Nah, kok ada brand di lokal di daerah lu bilang itu mahal gitu. Sedangkan ini jujur ya, untuk desain itu kita bayar si desainer. Kita kasih si desainer kita bayar untuk satu desain. Untuk satu desain. Satu desain. Berapa harganya itu lumayan bro. Gua nggak bisa disebutin nominal ya kan. Nggak usah disebutin nominal. Cuman itu lumayan. Untuk rank sekarang ya nggak bisa lah di bawah 100 itu nggak dapat kalau untuk desain. Ini jujur aja. Ya. Nah, lu bisa bayangin kita ngeluarin produk itu nggak limited gitu, nggak banyak. Kita ngeluarin satu artikel itu paling ya kita batasin paling banyak itu 50 pieces cuman. Ya. Nah, lu bayangin apa namanya desain tadi lah segala macamnya, ya wajar nggak dengan harga segitu. Kita nggak cuman hanya ngedesain, kita ngonsep juga, kita nggali juga gitu kan. Nah, seperti itu bro. Nah bro, selama perjalanan di Kurambia, nah yang gua pengen tahu, para pembeli pasti berpikir, pembeli pasti berpikir pengen kualitas bagus dengan harga murah. Ya, itu semuanya kayak gitu. Pokoknya harga apa namanya, kualitasnya yang bagus, tapi harga murah. Aduh. Nah, kebanyakan orang kan nggak tahu. Nah, karena kita berada di tanah datar. Iya. Ya, kita berada di tanah datar. Nah,
dari sisi hukum ekonomi pun udah jelas. Hmm. Nah, apabila harga produksi tinggi, biaya produksi tinggi, pasti harga penjualan tinggi gitu kan. Nah, permasalahan seperti itu bro rasain nggak di tanah datar ini? Iya. Sebenarnya nggak hanya di tanah datar sih. Banyak di daerah-daerah ya Indonesia rata-rata kayak gitu. Ya, nah, gue nggak bisa ngejudge daerah ini seperti itu, daerah lain nggak gitu kan, nggak bisa juga. Cuman ya seperti itu gitu bro. Kita gimana ya? Kalau mau support UMKM yang di daerah, ya kita dukung lah secara optimal gitu kan. Contoh, lu punya orderan nih, lu punya pesanan apa namanya banyak 1000 pieces nih misalkan 1000 pieces, entah itu apa namanya, entah itu kaos, entah itu dalam bentuk apapun gitu kan yang bisa diproduksi di daerah lu sendiri. Kenapa lu nggak produksi di daerah lu gitu kan? Kenapa lu kok lu bawa keluar gitu buat nyari keuntungan yang lebih gitu kan? Contoh nih, dengan produksi lu banyak 1000 pieces, lu bawa ke Jawa atau ke tempat yang paling murah di yang dekat bahan segala macam, lu bisa dapat harga 45.000 atau berapa lah gitu paling murahnya kan. Kenapa nggak bisa lu terapkan di sini gitu? Nah, kebanyakan orang-orang dia ketika ada orderan banyak, dia ngoper ke Jawa atau tempat-tempat yang murah di luar tempat dia berada gitu kan. Nah, ketika orderannya misalkan mepet atau orderannya misalkan sedikit, dia baru dia ke mencari yang di daerahnya, dan itu dia minta dengan seharga kalau bisa samalah dengan harga dia ngoper keluar gitu. Kan itu nggak mungkin gitu. Nah, yang bro rasain juga gua rasain sih. Nah, Gua gitu. mikirnya gini, dalam satu kondisi kita diminta untuk bisa menghadirkan wisatawan ke daerah. Nah, di saat orang daerah mau pergi ke luar daerah, nah orang tanah datar pergi ke Jogja atau pergi ke luar daerah deh gitu, atau ke luar negeri, malah pakai provider luar gitu, malah pakai provider Padang atau pakai provider Pekanbaru gitu. Padahal kita yang berjibaku di daerah sendiri nggak begitu dipeduliin sama stakeholder terkait ya. Jadi juga kayak gitu, menurut gua juga sama yang lu rasain juga gitu. Nah, karena gini loh, betul kayak bro sampai tadi, di saat pesanan banyak, mereka malah lempar ke luar daerah. Di saat pesanannya sedikit, baru dibaginya ke UMKM daerah gitu kan. Tapi malah minta harga sama dengan, contoh dengan Jakarta. Iya. Nah, disamain dengan harga di sini. Padahal mereka nggak tahu kalau di sini pesannya kita mengambil bahannya dari luar, kita ngambil bajunya dari luar. Seandainya stakeholder terkait memberikan UMKM permodalan atau bantuan atau support secara apapun kayak gitu, jahit baju di sini, motong baju di sini, sablon di sini. Kalau semuanya udah di daerah, otomatis produksi lebih murah dan harga jual pasti lebih murah. Iya. Nah, satu lagi bro, untuk di Korambia ini sendiri. Ya. Nah, teknik market bro, seperti apa? Untuk marketing. Ya, kalau untuk marketing, gua banyak sih bisa di online, terus kita apa namanya branding tadi dengan kolaborasi dengan Yayasan Sumatera Frontier, terus ngajak teman-teman juga gitu kan, buat ayolah kita ikut bareng-bareng apa namanya untuk sama-sama memajukan lah, ya kan, memajukan, saling berkolaborasi lah, support karena di daerah ini kita nggak bisa sendiri bro. Gua ngerasain ketika waktu zamannya 2018 dulu, 2017 dulu itu gue sendiri gitu kan,
nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu tahu dengan apa namanya teman-teman yang lain. Itu emang susah gitu. Jadi di kala sekarang itu zamannya udah kolaborasi, kita saling support ya, saling membantu untuk apa namanya, untuk sama-sama maju lah. Ini gua ini dulu ya, sambil ngopi ya. Ah. Boleh. Nah, satu lagi bro, gua salut sama lu dari konsep berusaha pertama, tapi masih bisa nyelipin waktu buat kegiatan sosial. Ya, Nah, salah satunya lu kolaborasi dengan Yayasan Sumatera Volunteer. Hmm. Nah, tapi yang gua tahu, lu nggak hanya berkegiatan sosial hanya di Tanah Datar. Nah, gua sempat lihat di story lu, baik di WA maupun di IG, lu sempat ngajarin orang kelompok komunitas di Bukit Tinggi. Dalam waktu padatnya untuk nge-branding Kurambia, membesarkan Kurambia, masih nyempatin waktu nih untuk kegiatan sosial. Itu mungkin lebih panggilan jiwa gue ya. Panggilan jiwa untuk ya bagaimana mengabdi ke daerah mungkin. Karena selama ini gue udah apa namanya, yang gue pentingkan mungkin diri gue sendiri gitu kan. Ya. Gue sampai pada tahap ini, gue udah ngerasa ilmu yang ada di gue bisa seenggaknya adalah sedikit yang bisa gue bagi, gue share gitu. Misalkan contoh beberapa waktu yang lewat gue ngajarin sablon di apa namanya, di Kumanis waktu itu. Kumanis daerah mana bro? Sumber Kudus. Sejunjung. Udah perbatasan Tanah Datar lah, Tanah Datar yang masih Junjung. Nah, gue sendiri pengennya apa yang gue apa namanya sharing dengan teman-teman di sana memang kebutuhannya mereka gitu. Memang ada yang seenggaknya bisa menjadi sebuah pegangan untuk mereka, adalah skill yang bisa sedikit banyak yang bisa mereka dapatkan dan mereka praktekkan langsung. Nah, dan itu yang membuat gua ya, kita nggak bisa sendiri itu tadi gitu kan. Gua pengen nggak pengen apa namanya ada pesaing gitu, nggak bisa gitu. Tapi berarti dalam konteksnya kita membangun relasi dengan beberapa komunitas, dan itu dalam konteks saling support. Nah, itu bro berbagi ilmu tentang sablon saja kah dengan beberapa komunitas, atau ada unsur-unsur lain yang bro bagi? Ya, contoh ilmu berorganisasi atau apalah gitu. Ya semuanya sih yang gue bagi, ya apa yang pernah gue dapatin, ilmunya, pengalaman gue berorganisasi dulu gitu kan, itu gue sharing gitu. Kegagalan gue dulu dalam berusaha itu gue sharing. Bro salah satu pemuda kreatif di daerah kita, harapan bro untuk pemuda seperti apa nih? Ya, kalau dari gue buat teman-teman ya, please banget, tolong janganlah, nggak usah masuk ke bisnis ini. Nggak usah, biar gua aja sendiri. Anjing banget. Serius nih, jangan bercanda. Iya, bercanda. Ya, ini buat yang seriusnya, yang tadi bercanda, tolong buat teman-teman, gue yakin teman-teman pasti punya sebuah keinginan buat berkarya, membuat sesuatu lah di daerah kita. Gue yakin kawan-kawan sebagai pemuda adalah agent of change, agen perubahan. Ayo kita bareng-bareng, sama-sama kita maju bareng. Disinilah janganlah kita sendiri-sendiri sekarang. Karena kalau sendiri-sendiri kita nggak akan bisa bertahan gitu. Kita di daerah ini, kita bersama, kita kuat. Berarti saling support.
kita saling berkolaborasi, nggak ada lagi kita saling saingan gitu. Ya antara A dan B punya usaha, walaupun itu sama usahanya, ayo kita saling support gitu. Kita saling support, kita sharing ilmu. Ya minimal di daerah kita aja, di kawasan kita yang dekat-dekat kita. Nah gitu bro, gue yakin kita bisa. Ya gue bukan motivator ya, karena motivator udah begitu banyak di luar sana. Mungkin itu aja. Oke, makasih bro. Udah hadir di Temu Tamu. Gue cukup salut sama lu. Selaku pemuda kreatif yang punya banyak nilai. Dari satu sisi, bro selaku entrepreneur, kreatif, punya karya. Yang kedua, dari sisi ekonomi untuk finansial pribadi, bro cukup tangguh. Nah, dari kedua nilai itu, gue bisa bungkus dengan nilai-nilai sosial yang bro punya, berkegiatan sosial dengan lu yang bro punya. Gue salut banget. Makasih udah datang di konten gue di Temu Tamu. Ya, nah, tapi yang gue pikirkan sekarang, apakah hanya bro doang di daerah kita pemuda-pemuda kreatif di sini? Tapi gue yakin juga nih, nggak hanya bro aja, tapi masih banyak pemuda-pemuda kreatif di daerah kita, tapi cuman masih tidur nih. Mungkin ya. Nah, tapi oleh karena itu, bagi yang pemuda-pemuda yang masih tidur, jangan lama-lama mimpi indahnya, segera bangun. Segera bangun, dan mari kita sama-sama membangun daerah dengan berkegiatan produktif, positif, dan selalu berkarya. Siap. Sekali lagi, makasih bro. Iya, makasih juga banyak bro. Udah diundang juga kita di sini. Gue udah diundang sini untuk speak up, dan mungkin kawan-kawan yang lain bisa juga untuk speak up juga di sini. Nah itu, gue bikin konten podcast seperti ini. Tujuan gue juga salah satunya itu, biar pemuda-pemuda kreatif yang ada bisa speak up di sini, bisa menyebarkan unek-uneknya di sini, bisa menyampaikan keluh kesah yang mereka punya, dan menyampaikan kisah-kisah inspiratif mereka di meja putih gue ini.